dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Salam jumpa kembali bersama saya dalam Renungan Harian Santapan Jiwaku. Saudara-saudari, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita kembali diundang untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus, bab 7 ayat 14 sampai 23. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar suatu kisah yang menarik yang disampaikan oleh Yesus di hadapan para muridnya dan juga orang banyak. Bahwa Yesus mengatakan apa yang keluar dari dalam diri seseorang, itulah yang menajiskan, bukan yang masuk. Sebab yang masuk akan masuk lewat mulut dan masuk lewat perut, tetapi apa yang keluar itulah yang akan menajiskan. Saudara-saudari, apa yang menjadi inti dari sabda Yesus hari ini? Sesungguhnya yang diinginkan oleh Yesus hari ini, bahwa Yesus ingin berbicara tentang kemurnian hati, tentang kekudusan, kesucian. Dan tentu kesucian itu harus berawal dari suatu sikap hidup seseorang, sikap batin seseorang. Dan sikap batin ini bisa nampak dari ciri hidup seseorang, yaitu kejujuran dan ketulusan. Kejujuran hati, ketulusan hati, itu yang akan mengantar orang untuk bisa masuk ke dalam kemurnian itu. Dan kemurnian itu akan membawa manusia kepada kekudusan atau kesucian hati. Yesus hari ini menekankan sesuatu yang muncul dari dalam diri seseorang. Baik dalam pikiran orang, dalam jiwa orang, dalam hati seseorang. Kalau kita pernah mendengar ada sebuah istilah mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Mau menggambarkan ada hubungan interaksi antara jiwa dan raga. Antara hidup manusia itu adalah satu kesatuan yang utuh. Apa yang ada dalam jiwa seorang, pikiran seorang, hati seseorang,
seharusnya menampakkan satu gambaran tentang kemurnian hidup manusia yang merupakan kodrat dari manusia itu sendiri. Sebab kodrat manusia itu adalah kudus. Dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, di mana Yesus menciptakan manusia, dibentuk manusia dari tangan Allah sendiri, tangan yang kudus. Dari inisiatif Allah, melalui pikiran Allah yang kudus, dan keinginan jiwa yang kudus, hati yang kudus, niat yang kudus dari Allah, dan membentuk manusia. Sehingga kodrat manusia itu adalah kudus. Apa yang membuat tidak kudus? Apa yang tidak membuat murni? Apa yang tidak membuat itu menjadi suci? Karena manusia membentuk hati dan pikirannya dengan segala sesuatu yang kotor. Sehingga apa yang keluar, yang nampak dalam kehidupan manusia, itu menjadi hancur, rusak. Kita berbicara tentang alam. Kadang-kadang kalau kita melihat Tuhan itu sungguh baik yang memberikan kita alam semesta yang sangat indah. Tetapi alam ini yang pada dasarnya kodratnya adalah indah, baik, tetapi dihancurkan oleh manusia. Dan tentu kehancuran ini merupakan konsekuensi dari apa yang ada dalam pikiran manusia, hati manusia. Lalu dinyatakan dalam satu tindakan. Alam menjadi rusak. Bahkan saya berpikir, alam tanpa manusia, maka alam itu menjadi indah. Karena apa yang kita lihat? Alam dengan manusia yang mempunyai akal budi, kehendak bebas. Alam yang diberikan kepada manusia yang merupakan ciptaan yang paling sempurna, ternyata rusak. Lebih baik alam tanpa manusia. Kalau kita mau menyindir kehidupan manusia. Yesus hari ini saudara-saudari yang berbicara tentang bagaimana cara hidup kita. Bagaimana cara kita mengekspresikan hidup kita. Teristimewa hidup iman kita. Agar cara mengekspresikan itu harus berlandaskan pada kodrati kita. Yaitu kudus. Harus berlandaskan pada sumber dari ciptaan itu. Yaitu Allah. Berarti kudus. Sehingga saudara-saudari, ketika kita mau menyampaikan sesuatu, ketika kita mau mengeluarkan atau mengekspresikan apa yang ingin kita sampaikan kepada dunia, ekspresikan itu dari kodrati kita, yaitu kudus. Oleh karena itu, hal apa yang penting agar kita bisa menjaga kehidupan ini, diri kita, alam ini menjadi indah. Mengatur, mengatasi cara berpikir kita, kehendak kita, agar kita mampu memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang baik senantiasa kita kembangkan dan kita tumbuhkan. Yang tidak baik harus disingkirkan dari pikiran dan hati kita. Oleh karena itu saudara-saudara, Yesus ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Bahwa segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu baik. Kadang manusia itu aneh-aneh. Menajiskan ini, mengharamkan ini. Hai, Tuhan apapun yang diciptakan Tuhan, semuanya halal. Ingat, semua yang diciptakan Tuhan itu halal. Sebab diciptakan dari pikiran Allah yang kudus. Dari hati Allah, niat kehendak Allah yang kudus. Dari tangan Allah yang membentuk itu kudus. Saya mengambil contoh. Sebelum Allah menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta dan salah satunya adalah hewan. Loh, siapa lu yang berani mengatakan ini haram, ini tidak haram, ini halal, ini tidak halal? Lu siapa? Segala sesuatu yang ada di dunia berasal dari Allah. Apapun yang datang dari Allah, yang bersumber dari Allah adalah kudus, layak dan pantas. Jangan mengharam-haramkan sesuatu. Sederhana aja. Kalau lu nggak suka, jangan bilang haram. Bilang saja, saya tidak makan. Saya tidak mau. Saya tidak bisa. Saya tidak boleh. Jangan mengatakan ini haram.
Ini ciptaan Tuhan kok dibilang haram. Itu ciptaan Tuhan, kita ciptaan Tuhan. Kita ini yang haram. Tuhan mengharamkan kita untuk berpikiran kotor dalam hidup kita. Saudara-saudari, penting untuk merefleksikan tentang kehidupan ini. Tuhan bukan hanya menciptakan manusia, tetapi alam dan segala isinya diciptakan Tuhan dari tangan yang kudus. Dan semuanya adalah halal. Tidak bisa dan tidak boleh diperdebatkan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Dalam seluruh karya hidup kita. Memberkati pikiran dan hati kita agar menjadi kudus dan suci di hadapannya. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.